Saya awali dengan ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah, ma ba'du. Alhamdulillah kita masih diridhoi Allah untuk berkumpul hari ini di kajian keputrian Ramadan hari ke-20. Ini hari pertama di 10 hari terakhir kita berlomba-lomba meningkatkan amal ibadah selama bulan Ramadan. Yang mau itikaf, ayo mulai daftar, mulai lirik-lirik lagi masjidnya. Yang terdekat insya Allah ya, kita semua bisa untuk itikaf di 10 hari terakhir. Amin. Kajian kita kali ini materinya adalah tentang khasanah silaturahim. Seperti Rasul bilang di awal Ramadan kita perlu untuk saling bermaafan, gak hanya di hari Lebaran. Bahkan salah satu amalan yang baik perlu dilakukan selama Ramadan adalah minimal sehari kita berhubungan silaturahim dengan kerabat, saudara yang selama ini mungkin terputus, jarang kita hubungi. Karena katanya itu termasuk amalan yang baik selama bulan Ramadan. Oke, kali ini di sebelah saya, Ibu cantik ini, saya ditemani oleh Ibu Maria Ahdiyanti. Izinkan saya membacakan sedikit profil tentang beliau. Beliau lahir di Serang tahun 69. Masih muda ya? Tidak terlihat dengan umurnya. Beliau tinggal di Jakarta Timur, daerah Setu. Barangkali nanti ada yang berminat untuk silaturahim ke Ibu, saya punya alamat detailnya. Pekerjaan utama tadi kata Ibu, saya adalah ibu rumah tangga katanya. Tapi beliau adalah pembina Yayasan Fitra Mulyani Insani yang banyak memberi bantuan ya Bu ya, pendidikan untuk teman-teman saudara-saudara kita yang yatim maupun duafa dalam hal pendidikan. Beliau juga menjadi pengisi Majlis Taklim Mar'atus Solihat. Menjadi juga pengisi kajian tetap di Departemen Postel di kantor kita sebelah, termasuk kajian tetap Indosat dan Sekjen DPR. Jadi Bu ini bilangnya aja ibu rumah tangga pada enggak ya. Beliau adalah ibu dari 2 orang putri dan 5 orang putra. Saya aja kaget 2 dan 5, buset Bu. Banyak keluarga besar ternyata beliau hari ini. Nggak apa-apa, itu nanti bakal jadi penyelamat insya Allah Bu ya, di hari akhir nanti. Saya tidak akan berlama-lama. Silahkan kepada Ibu Maria. Panggilannya apa Ibu? Punten. Ibu Maria untuk memulai kajiannya tentang khasanah silaturahim. Silakan. Terima kasih Mbak Siska. Terima kasih Mbak Siska yang lebih cantik tentunya dari saya. Insya Allah teman-teman juga cantik, terutama cantik hatinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida wa kafa billahi wakila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Teman-temanku yang saya cintai karena Allah, bahagia teriring rasa haru tentu bercampur dalam perasaan kita. Bahagia karena kita berada di bulan Ramadan, haru karena kita sekarang sudah masuk di sepertiga akhir Ramadan. Kenapa haru? Karena inilah detik-detik yang mustajabah, saat-saat yang istimewa untuk menjadi orang yang muqarrabun, orang yang mendekatkan diri kepada Allah, orang yang berlomba-lomba mengambil misteri kebaikan Lailatul Qadar. Karena tadi Mbak Siska sudah mengingatkan kita, nanti malam ganjil bagi yang puasanya dimulai
tanggal 29. Jadi sekarang ini ganjil genapnya bisa berbeda, makanya udah supaya kita nggak kehilangan momentum itu, 10 hari terakhir ini kita betul-betul waspada, betul-betul mempererat sarung kita, kata Rasul, maksudnya tidak menggauli istrinya ketika itikaf di masjid, betul-betul kita melakukan amal-amaliyat Ramadan yang terbaik. Teman-teman sekalian, sholawat salam marilah kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, para pengikutnya. Insya Allah mudah-mudahan kita semua termasuk di antara para pengikutnya. Amin ya Rabbal Alamin. Saya mau nanya dulu nih, ada yang mudik nggak? Acung kalau ada yang mudik. Mudik Mas Siska. Kemana mudiknya? Udah siap beli oleh-oleh? Udah siap beli hadiah? Sudah ya? Kemarin kalau nggak salah saya berpesan bulan yang lalu, jangan sampai sibuk mempersiapkan persiapan lebaran justru di 10 hari terakhir. 10 hari terakhir kita udah anteng, udah tenang, anteng, betul-betul berkholwat dengan Allah. Kapan lagi saatnya kita berasyik mesra dengan Al-Quran? Kapan lagi saatnya kita berasik mesra dengan rumah Allah? Mudik mau ngapain sih? Ngapain teman-teman? Bertemu sama saudara, silaturahmi. Apa jere wong Jakarta, pulang kampung enggak wah gitu ya. Ini showroom mobil kosong semua nih nanti menjelang Lebaran. Karena apa? Karena pertama alat transportasi, dan tidak sedikit kemudian yang mudah-mudahan ini enggak banyak ya. Jadi ajang apa? Bukan saya ngomong loh gitu ya. Teman-teman sekalian, ada orang yang kemudian secara skeptis menyikapinya. Hari gini ngapain sih repot-repot, buang-buang uang, udah gitu bermacet-macet ria, berapa liter bensin yang harus dikeluarkan, berapa banyak uang yang harus dihambur-hamburkan. Di sisi lain, ada saudara-saudara kita yang begitu sederhana kehidupannya, mengatakan enggak apa-apa, uang setahun dikumpulin untuk dihabiskan di hari Lebaran. Karena itu kayak ngecas, nanti abis itu punya semangat lagi untuk nyari duit lagi lebih banyak. Mau pilih yang mana? Yang pertama tadi apa yang kedua? Enggak, dua-duanya tengah-tengah. Kita lihat bagaimana agama kita menganjurkan, menilai, memandang silaturahim. Quran surat An-Nisa ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Teman-teman sekalian, Allah mengatakan dimulai dengan seruan universal. Ya ayuhan nas, wahai manusia. Ittaqu rabbakum, takutlah kamu kepada Tuhanmu. Alladzi khalaqakum min nafsin wahidah, yang telah menciptakan kalian dari diri yang satu. Siapa itu maksudnya? Adalah Nabi Adam. Kemudian ya, wa khalaqa minha zawjaha, dan dari Adam itu Allah menciptakan pasangannya yaitu Bunda Hawa. Ya. Wa bassa minhuma rijalan katsira wa nisaa, dan dari keduanya Adam dan Hawa itu Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Lalu diulang lagi oleh Allah, wattaqullaha, dan takutlah kamu kepada Allah, alladzi tasaaluna bihi wal arham, yang dengan menggunakan namanya kamu saling meminta dan menyambung silaturahim. Di ujung ayatnya kemudian Allah katakan innallaha kana 'alaikum raqiba. Sungguh Allah selalu mengawasi dan menjaga kamu.
Teman-teman sekalian, silaturahim, kalau pendekatan yang pertama tadi, ngapain sih hari gini nggak ekonomis lagi, lebaran, saatnya semua orang mudik gitu ya. Ada yang mudiknya repot nggak? Ya, Naik apa mbak? saya jauh Bu, Surabaya. Jadi kalau nggak kereta, pesawat Bu. Aduh gitu ya, kalau mobil udah nggak tahu nyampenya berapa hari berapa malam gitu ya. Dan anaknya udah 2 juga. Oh anaknya udah 2 gitu, pasti bakalan senewan di jalan gitu ya. Ada orang yang skeptis memandang itu nggak perlu lagi hari gini nggak perlu lagi pulang kampung. Tapi ada lagi sisi yang lain mengatakan lelah setahun terbayar. Begitu ngelihat saudara-saudara di kampung, apalagi kita bisa ngasih duit. Salam tempel ke orang Jakarta. Orang Surabaya apa namanya? Kalau angpau tuh budaya sana, tapi sudah menjadi kebudayaan kita. Yang perlu diluruskan dalam agama kita, pertama, ternyata silaturahim itu perintah Allah di ayat ini, dan kemudian diawali dengan takutlah kepada Allah 2 kali. Ya ayuhan nas, ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, yaitu Adam, dan dari Adam diciptakan pasangannya itu Hawa, dari Adam dan Hawa diciptakan kembang biakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Wattaqullaha, takutlah kamu kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta. Jadi penjelasannya, tafsirnya, ada budaya Arab dulu kalau meminta tuh pakai nama Allah. Jadi demi Allah saya mau pinjam HP gitu ya, selalu pakai nama Allah. Makanya kemudian disinggung oleh Allah, bukankah kamu selalu menggunakan nama Allah ketika saling meminta, maka sambunglah silaturahim. Jadi teman-teman sekalian, kita luruskan niat. Jangan kita menjadi orang yang sekarang merasa nggak perlu lagi hari ini menyambung silaturahim. Kenapa? Saking pentingnya silaturahim, pakai 2 kali, wattaqullah. Kenapa silaturahim itu penting? Nah, kita bahas hadisnya. Tadi sudah teman-teman pegang. Ternyata luar biasa. Silah secara bahasa itu menyambung, ar-rahim kekerabatan. Saya perlu luruskan, waktu kita sekolah gini, ada keluarga inti, ada keluarga batih ya. Keluarga inti terdiri dari siapa saja? Ayah, ibu, anak. Di luar itu bukan keluarga inti. Dalam Islam tidak seperti itu. Makanya kenapa dalam Islam pernikahan itu rambu-rambunya An-Nisa 34, 35, 36-nya wa'budullah, sembahlah Allah, wabil walidaini ihsana, berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, ya, kaum kerabatmu, anak yatim dan seterusnya. Karena rumah tangga itu dibingkai bukan cuma pernikahan antara 2 individu, tapi 2 keluarga besar. Jadi kalau di luar negeri nenek kakek itu bukan dianggap keluarga batih. Di kita nenek kakek itu masuk keluarga inti sebagai tanggung jawab kita. Kita baca hadisnya sahih li ghairihi, diriwayatkan Abu Dawud, Tirmizi. Qala Allahu azza wa jalla, ini hadis qudsi, Allah yang berfirman tapi redaksi kalimatnya daripada Nabi. Anallah, ya aku adalah Allah, wa anar rahman, dan aku adalah Rahman yang Maha Pengasih. Khalaqtur rahima, aku telah menciptakan rahim. Wa syaqaqtu laha asma'a min ismi. Dan ya, aku telah mengambil nama untuknya dari namaku. Maka barang siapa yang menyambung hubungan dengan rahmatku, niscaya aku menyambung hubungan dengannya. Barang siapa yang memutusnya, niscaya aku memutusnya. Atau dia mengatakan, niscaya aku memotongnya. Jadi teman-teman sekalian, bukankah kita sering mengatakan Fatihah yang pertama, apa ayatnya Bu? Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ternyata hadis ini menyebutkan silaturahim, menyambung kekerabatan, ar-rahim, itu diambil dari nama sifat Allah, ar-Rahman, ar-Rahim. Makanya betapa pentingnya menyambung silah ar-rahimi, karena kekerabatan itu kata Allah diambil dari nama sifat Allah, yaitu ar-Rahim. Makanya bismillah, kita sekarang puasa sudah masuk hari ke-20, kita sempurnakan puasa kita sampai nanti malam takbiran.
orang takbiran Rasulullah udah sampai Bandung, udah gitu ya. Mbak Eri udah sampai Surabaya, Insya Allah. insya Allah. Yang lain udah sampai kampungnya. Oh, di rumah aja. Yang punya Jakarta itu Betawi berarti gitu ya. Orang Betawi yang punya Jakarta, kuncennya Jakarta gitu ya. Ketika kita bertemu saudara-saudara, apalagi orang Betawi, saya punya teman itu khas ya, harus ngirimin soto. Soto apa itu ya? Walaupun sakit pokoknya harus bikin soto gitu. Ntar apa kata mertuanya nggak dikirimin gitu ya. Kirimin soto, kirimin apa, niatkan bahwa ini dalam rangka memenuhi perintah Allah. Wattaqullahal-ladzi tasaaluna bihi wal arham. Takutlah kamu kepada Allah yang dengan menggunakan namanya kamu saling meminta dan sambung silaturahmi. Jadi ketika kita mengunjungi, ini kan orang-orang muda semua nih kan, pasti mengunjungi orang tua, ya kan? Niatkan kita mengunjungi kerabat orang tua kita kalau masih ada, sebagai bentuk penunaian perintah Allah. Jadi dengan begini minimal kita tahu silaturahim itu menyambung kekerabatan yang sangat penting, karena ar-rahim itu mengambil salah satu nama sifat Allah. Waktu saya masih gadis dan belum belajar hadis ini, gimana perasaannya kalau lebaran tukang cuci piring? Belum ada aqua dulu kan? Ya, kalau lebaran itu yang kebagian cuci piring, capek deh nih gitu ya. Tangan udah manicure pedicure gitu ya. Lebaran ini lagi deh gitu ya. Apalagi kalau habis ngulek itu yang pakai kunyit, nggak hilang-hilang nih orang Padang nih masak dengan kunyit gitu ya. Capek deh lebaran. Tapi saya sudah memahami betapa silaturahim itu luar biasa. Nyuci piringnya pakai senyum, ya enggak? Masih nyuci gelas enggak? Masih gitu ya. Oh, minum sirup. Pelit amat katanya orang lebaran dikasihnya air enggak berwarna gitu ya. Walaupun sebagian besar yang kepengen praktis yang ya sekali buang gitu ya. Kemudian teman-teman sekalian, ternyata ya, luar biasa yang unik ya dari perintah ini, pengertian takwanya, takutlah kepada Allah dan menyambung silaturahim itu bukan cuma mengunjungi tapi berbuat kebaikan, menjaga perasaannya, membantu kesulitannya, paling tidak menyakiti kerabat kita. Kita lanjut hadis yang berikutnya. Ternyata luar biasa. Ada nggak di sini yang sambil bisnis multi level marketing? Ada nggak? Sekarang tuh lagi ini ya, apa tuh, Nuskin ya? Saya bukan promosi ya, soalnya banyak murid saya nanti di BBM itu gambarnya gambar-gambar itu semua yang kinclong gitu ya. Kenapa saya tanya begitu? Ternyata orang yang bisnis itu salah satu modalnya adalah punya relasi, ya, punya jaringan. Itu membuktikan betapa hadis ini benar, yaitu keutamaan silaturahim adalah dimudahkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kata Rasulullah, ya, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunassa lahu fi atharihi falyasil rahim. Barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya, dipanjangkan umurnya, maka sambunglah silaturahim. Hadisnya sahih Bukhari Muslim. Dan ini sudah terbukti kalau punya jaringan yang luas, teman yang banyak, itu lebih mudah merekrut anggota, dapat duit deh. Makanya kalau ada orang Sunda gak di sini? Banyak. Karena nggak cuma orang Sunda. Ya. Ada istilah tamu, bahasa kasarnya Sunda, tamu itu apa? Nah, tamu bahasa Sundanya apa? Hah? Udah hilang ya? Semah. Oh iya.
Hah? Tanya yang kasar. Dari yang kasar. Apa kepanjangannya semah apa? Kepanjangannya semah apa, Bu? Ngahesekeun nu boga imah. Orang Padang ketawa karena maksudnya orang Sunda ya. Ya. Apa artinya ngahesekeun nu boga imah? Ini anekdot ya, sebetulnya nggak begitu. Kalau ada orang kedatangan tamu, Islam hadisnya sahih Bukhari Muslim bahkan dihubungkan dengan iman kepada Allah dan hari akhir. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, dia muliakan jarohnya, tetangganya. Disambung lagi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, dia muliakan tamunya. Jadi tamu tuh bukan ngahesekeun nu boga imah. Kenapa? Karena tamu itu bawa rezeki. Ya kan? Tamu itu bawa rezeki, apalagi kalau tamunya orang yang soleh. Apalagi ini bulan Ramadan, kedatangan tamu mau maghrib. Yang datang orang yang soleh, kita gembira, apalagi lagi haid. Nggak sholat, nggak baca Quran, yang datang orang soleh, wah jangan pulang dulu, ayo buka di sini. Kenapa? Kan ada hadisnya, ketika kita memberi makan orang berbuka puasa, apalagi yang dikasih makan buka puasanya orang yang soleh tadi ngaji 1 juz, dapat pahalanya kita, ya kan? Kemudian hadis ini ujungnya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyasil rohimah. Barang siapa iman kepada Allah dan hari akhir, maka dia menyambung silaturahim. Luar biasa teman-teman sekalian. Jadi mengunjungi saudara kerabat itu bukan cuma adat, bukan cuma tradisi, tapi ini perintah agama kita, bahkan disandarkan dengan kesempurnaan. Sempat tidur siang nggak kalau lebaran? Boro tidur siang. Dari malamnya bikin opor tuh, sampai apa sambal apa? Temen ketupatnya bikin apa? Sambal Lapar deh. Ada yang sambal ati, ada yang sayurnya sayur buncis, kan nggak dijual tuh buncis yang udah dipotong di pasar kan nggak ada. Tapi kalau pepaya yang diparut udah ada. Labu ada nggak? Ada. Nggak ada. Ada juga labu yang udah diparut. Gitu ya, ada ya. Potong. Ya. Nah kalau yang sayur buncis, suami saya namanya sayur buncis kan motong sendiri, enggak deh saya dibikinin gitu ya. Ya. Udah malam tidurnya jam 2 sampai besok malamnya lagi juga begitu gitu ya. Tapi itu kita menjadi gembira, kenapa? Karena itu barometer kesempurnaan iman. Jadi kata Nabi tadi, ya, panjang umur, diluaskan rizki. Maksudnya apa sih dipanjangkan umurnya? Bukankah ketika kita di rahim ibu kita umur 4 bulan sudah ditiupkan ruhnya, ditulis 4 perkara? Apanya? Rizki, Rizkinya, jodohnya, jodohnya, ajalnya. ajalnya. Apa maksudnya? Apakah kalau kita rajin silaturahim yang ajalnya sudah ditulis itu dalam perut ibu kita, jadi dimundurkan? Walau alam, tapi penjelasannya syarahnya paling tidak. Kalau kita rajin silaturahim, apalagi kita dikenal orang yang baik. Ada pepatah, gajah mati, Meninggalkan manusia mati. nama baik, kebaikan. Ketika seseorang yang baik, orang yang soleh, walaupun dia sudah tidak ada, selalu akan dikenal. Siapa yang ibunya sudah dipanggil oleh Allah, pasti kalau kita ketemu teman-teman ibu kita atau teman almarhum ayah kita, teman-teman mereka akan mengatakan, ya Allah Neng, kalau ketemu si Neng ingat sama ibunya si Neng, orangnya ya Allah baik, kalau makan selalu ngajak tetangga, gak pernah ada makanan basi karena selalu dibagi-bagi.
Kalau ada orang datang minta pertolongan nggak pernah bilang enggak, ya Allah mudah-mudahan Neng dilapangkan kuburnya, diampuni dosanya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadhil jannah. Paling tidak, walaupun orangnya sudah tidak ada, doa-doa kebaikan akan terus mengalir kepada orang-orang yang rajin menyambung silaturahmi. Amin. Insya Allah. Kemudian jangan dikira orang silaturahim itu secara materi, nih orang pulang kampung nih mudik nih, Mbak, berapa banyak duit yang habis? Rahasia gitu ya. Nah tadi ada tukang bajai, duit tabungan setahun itu habis untuk mudik. Kalau niatnya hanya untuk kepuasan hati, apalagi misalnya hanya untuk naudzubillah pamer, menunjukkan kesuksesan orang Jakarta. Makanya tadi saya bilang showroom mobil tuh ya, semua kosong, nanti habis pulang lebaran penuh lagi gitu ya. Mudah-mudahan bukan karena ingin pamer. Ada satu nilai yang luar biasa dalam Islam, bahwa orang yang silaturahim itu mendapatkan cinta dari Allah. Hadis riwayat Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada seseorang menziarahi saudaranya di kampung lain. Allah mengutus malaikat di jalan tersebut, dan ketika sampai di jalan itu, malaikat bertanya, mau kemana kamu? Ia menjawab, saya hendak menziarahi. Ziarah itu bukan hanya ziarah kubur ya Bu. Jadi ziarah itu bukan berarti mengunjungi kuburan orang mati, bukan. Ziarah itu zaro, wuzaro, dari kata mendatangi. Saya ingin mendatangi saudaraku di kampung ini. Malaikat lalu bertanya, apakah kamu ada kepentingan? Ia menjawab, tidak, kecuali saya datang karena saya mencintainya. Hari gini banyak gak nih orang yang mengunjungi orang lain tanpa kepentingan? Jarang ya. Biasanya mengunjungi orang lain karena punya kepentingan. Makanya malaikat nanya, kamu ada kepentingan gak? Maksudnya kepentingan materi. Kalau kita tadi anggota multi level marketing pasti ada kepentingannya kan gitu. Tapi nggak apa, namanya ikhtiar kan, ya cari nafkah, apakah itu laki-laki atau kita perempuan yang ingin membantu ya, ekonomi keluarga, boleh saja asal tidak melupakan kewajiban dan kodrat kita. Kenapa malaikat bertanya? Karena biasanya orang mengunjungi orang lain itu kan ada kepentingan, tapi ketika dijawab tidak ya, kecuali saya mencintainya karena Allah. Malaikat berkata, sesungguhnya saya diutus Allah untukmu, bahwa sesungguhnya Allah telah mencintaimu sebagaimana kamu mencintainya. Hadis riwayat Muslim. Jadi ketika teman-teman besok pulang mudik, udah direncanakan nih mengunjungi siapa saja Mbak Siska biasanya di Bandung? Ada mertua, ada uwa, ada siapa lagi? Kalau yang di Jawa gitu, ada Pak De, Bu De, Pak Le, segala macam gitu kan. Udah tukeran uang belum? Udah. Ponakan-ponakan walaupun nilainya 5.000, tapi kalau duitnya masih halus gitu, belum ada lekukannya gitu kan, apalagi dikasih amplopnya yang kayak itu yang merah-merah itu ya, angpau gitu ya. Menyenangkan hati kerabat, menyenangkan hati saudara. Semata-mata karena kita cinta kepada Allah, malaikat mengutus datang kepada si fulan tadi mengatakan, Allah mencintai kamu sebagaimana kamu mencintai saudara kamu yang akan dikunjungi. Jadi mari kita bersihkan niat. Besok kita mudik, kita pulang kampung, bertemu dengan kaum kerabat kita, terutama kedua orang tua kita yang masih ada. Itu kewajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian teman-teman sekalian, nah, ini ada satu hadis luar biasa. Hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Ada seorang Arab Badui datang menemui Rasulullah. Kemudian tali untanya Rasulullah dipegang sama Arab Badui. Gini ya, kalau ada hadis Arab Badui, itu kan Badui itu orang pedalaman. Mereka tuh maksudnya orang yang sopan santunnya kurang. Menemui Rasulullah, dipegang tali untanya supaya jangan jalan. Lalu bertanya,
Wahai Rasul, beritahukan kepada aku apa yang bisa membuatku makin dekat ke surga dan menjauhkan aku dari neraka. Ya. Kemudian Rasulullah menjawab, hadisnya cukup panjang, saya singkat saja. Kamu beribadah hanya kepada Allah, tidak mempersekutukan sesuatu apapun dengannya, kamu menegakkan sholat, kamu membayar zakat, dan kamu menjalin silaturahim. Ternyata teman-teman sekalian, silaturahim itu mendekatkan kita ke surga, menjauhkan kita dari api neraka. Hadisnya Bukhari, Muslim. Kalau sudah tahu nilai seperti ini, betapa enggak semangat kita jalan mengunjungi saudara kita, apalagi yang sudah lama enggak ketemu. Kalau orang sudah dipanggilnya apa? Kalau udah lama nggak ketemu nih sama Uwa nih, sama Bibi, Neng tambah demplon, tambah baheno gitu ya. Apa kalau orang Jawa apa? Cahayu gitu ya, tambah apa? Ya, tambah cakep. Lainnya orang Jakarta kinclong katanya begitu. Gitu ya. Jadi, makin botol orang Betawi gitu ya. Nah, kemudian teman-teman sekalian, nah ini ternyata udah habis ya, terakhir. Siapa yang mengira silaturahim itu bisa menggugurkan dosa? Hadisnya, Anan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rajulun faqala. Seorang laki-laki mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, sesungguhnya saya telah melakukan satu dosa yang sangat besar. Apakah saya masih bisa bertaubat? Maka beliau menjawab, apakah kamu punya ibu? Laki-laki tadi menjawab, tidak. Beliau bertanya lagi, apakah kamu punya bibi? Saudara ibu. Laki-laki tadi menjawab, iya. Lalu beliau bersabda, berbaktilah kepadanya. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita merasa punya dosa besar, kita masih punya ibu, berbaktilah kepada ibu kita. Kalau ibu kita tidak ada, masih ada bibi atau uwa, saudara dari ibu, berbaktilah kepada mereka. Dalam artian sambung silaturahim. Seringkali ada yang bertanya, Bu, kalau orang tua kita sudah tidak ada, dulu belum punya uang waktu mereka masih ada, misalnya almarhum ayah seneng kain songket BHS. Saya orang kampung. Kalau di kampung tuh kebanggaan tuh bukan pakai celana yang bagus, tapi pakai sarung yang bagus. Sarung lebaran yang bagus itu adalah BHS. BHS itu kalau sekarang ada yang kualitas nomor 1, ada yang kualitas nomor 2. Kalau yang ngejemurnya dicentang pakai bambu tuh, jadi nggak pakai digosok, nggak pakai itu, cuma direndam. Kalau sekarang kan banyak deterjen yang untuk sutra, centang. Dulu ayah saya seneng sekali pakai sarung itu, tapi waktu itu kami belum punya uang untuk membelikan. Sekarang teman-teman udah punya uang untuk bisa membelikan sarung BHS, sarung sutra. Ayahnya sudah tidak ada. Bagaimana cara berbakti kepada kedua orang tua yang sudah tidak ada? Dalam hadis yang lain, berbuat baiklah kepada sanak saudara. Kalau masih ada kakaknya ayah, adiknya ayah, atau adik kakak almarhum dari orang tua kita masih ada, berbuat baiklah kepada mereka sebagai bentuk penggantian kita berbuat baik kepada kedua orang tua yang sudah tidak. Teman-teman sekalian, kita punya waktu 15 menit atau 10 menit. Silahkan kalau ingin ditanyakan. Saya hanya ingin berpesan, sempurnakan puasa Ramadan kita. Amal kita kepada Allah disempurnakan dengan quwwatus silah billah, dengan manusia, terutama kerabat. Sesudah kita berpuasa sebulan penuh mengharapkan ketakwaan kepada Allah, jangan lupa ada hablum minan nas, hubungan dengan manusia, terutama kaum kerabat, saudara-saudara muslim, dengan menjalin silaturahmi. Allahu a'lam bishawab. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Silakan untuk 10 menit terakhir kita buka untuk 2 pertanyaan dulu.
Mbak, sebutkan nama dan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Raya dari Talarital. Ini Ibu menyangkut tadi ya yang tentang amalan kerabat keluarga ayah yang sudah meninggal. Tapi ketika dari kerabatnya sendiri itu membatasi itu gimana? Pertanyaan yang bagus. Terima kasih. Kita jawab itu dikumpulkan. Ya. Yang satu terakhir. Sekali lagi maaf, kadang kita dalam silaturahmi kan hubungannya dengan komunikasi ya Bu ya. Ketika kita berkomunikasi kadang tidak tersampai apa yang maksudnya ditujukan gitu. Mungkin karena ada hal yang tertahan gitu ya Bu. Itu bagaimana menyikapi untuk sikap lawan kita sendiri gitu. Terima kasih. Berikutnya. Kuasa jadi moderator nih, siapa aja gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, ada 2 pertanyaan. Yang pertama tentang Lailatul Qadar ya, 10 hari terakhir itu kan untuk amalan utama dan itikaf. Kalau yang belum menikah untuk beriktikaf tapi nggak dapat izin sama orang tua itu hukumnya gimana? Sama untuk hubungan suami istri, maksudnya udah nikah itu kalau ada suami istri yang sudah menikah tapi keadaan istrinya itu kan sedang hamil, tapi suaminya kekeh tetap mau menceraikan, sedangkan sekarang bulan puasa ya Bunda ya. Nah itu apa yang harus dilakukan sang istri gitu, padahal kan dia maunya tetap mempertahankan tapi suaminya kekeh ingin berpisah gitu. Itu aja sebelumnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa cantik? Sulis. Secara umum, tadi pertanyaan yang pertama, kalau kita berbuat baik, apakah itu kepada kerabat atau kepada sesama muslim, tapi mereka tidak menyambut baik, saya ingin bacakan hadis riwayat Muslim. Seorang laki-laki berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya saya mempunyai kaum kerabat yang selalu saya jalin hubungan dengan mereka, namun mereka memutus hubungan dengan aku. Dan saya berbuat baik kepada mereka, namun mereka bersikap buruk terhadapku. Dan saya bersikap santun kepada mereka, namun mereka berbuat acuh terhadapku." Maka beliau bersabda, "Jika kamu benar seperti yang kamu katakan, maka seolah-olah kamu meraupkan abu ke muka mereka. Dan akan selalu ada penolong dari Allah dalam menghadapi mereka selama kamu seperti itu." Artinya, kewajiban kita tetap berbuat baik, apalagi itu kerabat. Kalau mereka belum terbuka hatinya, barangkali perlu ditelusuri ada masalah apa dulunya. Mungkin ada masalah yang mengganjal antara kerabat. Jadi gini, kadang-kadang memang manusia itu banyak hal sensitif yang bisa menjadi pecah, misalnya tentang warisan. Makanya Islam itu betul-betul sangat menjaga sebelum terjadi, jangan berlama-lama sebenarnya. Kalau ada orang meninggal, kan biasanya masyarakat kita kalau ada suami meninggal, ibunya masih ada, nggak dibagi tuh warisan. Padahal harusnya langsung dibagi, kan ibunya dapat 1/8. Walaupun nanti di rumah itu cuma 1, misalkan ibunya harus keluar dari rumah, tapi sudah dihitung bagiannya. Kalau ada pernah permasalahan yang dulu mungkin masih mengganjal, kita sebagai anak jangan terlibat memperkeruh permasalahan itu. Tapi justru kita datang seolah-olah kita jadi penengah, bukan seolah-olah kita usahakan jadi penengah. Kalaupun kita gak dianggap karena anak kecil gitu kan, anak kemarin, minimal kita seolah-olah gak tahu urusan-urusan orang tua deh. Yang penting kita anak nih, ponakan, tetap berbuat baik. Sekali datang, 2 kali datang jangan bosan. Kalau kemudian penolakannya sudah sungguh-sungguh, paling gak kita doa. Dan Allah melihat upaya kita. Dalam hadis yang lain, keutamaannya adalah sambung silaturahim dengan orang yang memutuskan. Jadi
dalam hadis yang banyak disebutkan, karakteristik penghuni surga itu adalah dia menyambung silaturahim, termasuk kepada orang yang memutuskan. Bukan gini, apa istilah orang Betawi apa? Lo kasih gue beri apa? Lo jual gue beli gitu ya. Gue sih tergantung sikapnya. Kalau sikapnya baik, gue lebih baik lagi, gitu kan? Kadang-kadang ada begitu kan? Kalau sikapnya nggak baik, gue juga bisa, gitu ya. Jangan. Ketika ada orang yang memutuskan silaturahim, apalagi itu kerabat, ayo kita sambung. Kadang-kadang begini, orang tua kita dulu mungkin kesempatan duduk di majelis ilmu itu sedikit, sehingga gini, kita mau berbuat baik nih sama Uwa, malahan orang tua kita ngomong, jangan terlalu baik sama Uwa itu. Dulu waktu mama bapak kamu meninggal, kamu masih kecil-kecil, nggak perhatian sama kamu, udah jangan baik-baik banget gitu kan. Nah, kita nggak boleh ikutin mah, gitu ya, jangan begitu. Ya, kita berbuat baik, seolah-olah ini sebagai balasan kita berbuat baik kepada ayah yang sudah tidak ada. Karena si Uwa itu paling disayang sama ayah kita, misalnya begitu. Mungkin karena pemahaman agamanya kurang, sehingga si Uwa waktu ayah meninggal, anak masih kecil-kecil ponakan, seolah-olah gak perhatiin karena anaknya juga banyak masih kecil-kecil, misalnya begitu. Jadi kita harus luruskan ya orang tua kita yang justru melarang kita baik-baik banget, gak usah deh dulu juga ya, coba kalau dulu baik tuh si Uwa, tentu kamu juga akan lebih baik gitu ya kan. Jadi begitu. Gitu ya sayang ya. Bismillah. Insya Allah Allah akan memudahkan, dan doa terus gitu ya. Kemudian iktikaf nggak boleh sayang. Kalau anak gadis nggak diizinkan sama ayahnya, jangan maksa. Di rumah pun insya Allah mudah-mudahan, kan hadisnya ridallah fi ridal walidain. Ridha Allah ada pada keridhaan kedua orang tua. Saya udah jadi orang tua nih, saya punya anak gadis. Saya memahami kenapa orang tua melarang karena anak gadis. Siapa tahu gitu ya, nanti bisa timbul fitnah, terjadi apa-apa. Apalagi kalau masjidnya itu sanitasinya atau kamar mandinya ya nggak kondusif, misalnya bukan gara nggak percaya, ntar alasannya itikaf gitu ya, tahu-tahu di pelataran masjid gitu ya, pacaran gitu ya. Nggak. Baik sangka di rumah aja Neng. Kalau orang tua melarang, tetap lakukan di rumah ya. Bisa nonton di TV ya, sholat dari Masjidil Haram. Iya. Jam berapa tuh? Malam kan ya, juaan. Jam Ya, 2. soalnya kalau udah jam 4 gitu sahur yuk, siapa ada si cak lontong, ada segala macam, ada catatan hati seorang istri. Iya. Ya, itu masya Allah. Itu saya suka ketawa kalau baca running textnya. Mbak Hana sangat menginspirasi. Sekarang saya sebel sama Hello Kitty, padahal dulu saya demen banget Hello Kitty karena si Karin gitu ya. Ya gitu ya. Tetap kita bisa qiyamul lail. Kalau kita ingin syahdu, setel TV-nya yang tarawih dari Masjidil Haram. Bahkan sekarang ya Allah, itu kalau nonton anak Hafiz Indonesia, Rashid dari mana tuh? Babel apa Bengkulu tuh? Dia bisa baca dengan meniru gaya Imam Haramain 2 orang. Sampai Habib siapa Syekh Jabir. Syekh Jabir itu memberikan gelar kepada si Rashid Syekh. Luar biasa. Jadi baca Quran ya, qiyamul lail. Cuma memang enaknya kalau di masjid-masjid yang mengadakan itikaf itu kan nanti ada muhasabahnya. Ketika sudah qiyamul lail, imamnya itu muhasabah. Kita terbawa pada suasana kebaikan. Tapi insya Allah ketika kita taat kepada orang tua, dalam rangka taat kepada Allah pun mudah-mudahan Allah memberikan. Justru dengan sebab itu mendapatkan ya, Lailatul Qadar. Kemudian menceraikan istri. Ini jawabannya rumit ini, panjang nih. Gitu ya. Ini satu kali sesi pertemuan gitu ya tentang menceraikan istri. Surat At-Talaq ayat 1 dan 5 sampai 5 itu ajaran Islam memberikan perintah ketika seorang suami ingin mentalak istrinya harus mentalak dalam kondisi yang mudah untuk menghitung idahnya. Walaupun nanti di ayat yang berikutnya idahnya seorang wanita hamil sampai dia melahirkan.
Logikanya kalau seorang suami tahu istrinya hamil, itu kan harusnya lebih terbangun tanggung jawab. Mestinya timbul pertanyaan, ada apa? Sehingga suami ingin menceraikan istri dalam kondisi hamil. Secara umum, An-Nisa 34-35 itu kalau ada rumah tangga itu konflik, step yang pertama, kalau suami khawatir nusyuz istrinya, yang pertama stepnya adalah nasihati. Kalau enggak mempan, pisahkan tempat tidurnya. Enggak mempan juga, watribuhun, pukul. Serem banget ya. Ini seolah-olah nih ayat ini membolehkan KDRT. Catatannya, memukul ini dalam rangka mendidik, memukul ini tidak boleh di bagian yang vital, memukulnya tidak boleh menimbulkan cacat. Kalau tidak berhasil dengan 3 step ini, panggil kedua belah pihak keluarga, juru damai. Jadi nggak ujuk-ujuk cerai. Kalau sudah dipanggil juru damai dari pihak keluarga dan juru damai dua-duanya sudah melihat ini rumah tangga mudorotnya lebih banyak daripada manfaatnya, maka kemudian sepakat untuk berpisah. Jadi jangan ketika nikah keluarga besar datang ya rame-rame gitu kan, dari mulai lamarannya, ketika cerai nggak tahu-tahu langsung di pengadilan. Libatkan. Walaupun ada semacam gini, kasihan orang tua udah tua. Ini Quran yang bicara. Kalau ada konflik rumah tangga yang nggak selesai, maka kirim 2 juru damai. Begitu ya sayang ya, harus dilibatkan keluarganya. Apalagi dalam kondisi hamil anak pertama apa anak kesekian. Apalagi anak pertama. Nanti timbulnya suzon. Kenapa kok bisa kekeh mau menceraikan? Jangan-jangan istighfar deh, nih Ramadan gitu ya. Jadi gitu ya sang ya, ajak rembuk keluarga besarnya. Barangkali ini karena emosi sesaat, yang mudah-mudahan bisa diredam. Saya mohon ampun kepada Allah. Sekali lagi mari kita berdoa agar Allah berikan Rahman dan Rahimnya, memberikan kita kesempatan untuk bertemu dengan Lailatul Qadar, memberikan kita kesempatan untuk menggali bekal sebanyak-banyaknya agar kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk berjalan menapaki kehidupan ini 11 bulan yang akan datang. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, menyukai orang-orang yang meminta maaf. Maka maafkanlah kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, terangilah hati kami dengan cahaya Ramadan-Mu ya Allah. Jadikanlah malam 1000 bulan, malam yang lebih baik dari 1000 bulan datang menghampiri kami ya Allah. Kami bersujud, kami bersimpuh dengan segala kehinaan yang kami miliki, dengan segala kekurangan yang kami miliki. Ya Allah ya Rabbi, ampuni dosa-dosa kami. Jadikanlah kami hamba-hamba yang bisa bertemu dengan Engkau dalam kondisi husnul khotimah. Jaga keluarga kami ya Allah, jaga suami kami ya Allah, jaga anak-anak kami agar kami bisa berkumpul dengan orang-orang yang kami cintai di syurga-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalina walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Semoga ilmu tentang silaturahim kita ingat-ingat, terutama nanti pada saat kita akan berkumpul dengan kerabat. Tadi kata Ibu Maria, silaturahim itu adalah penting. Allah memerintahkan itu, Rasul pun menyebutnya itu dalam kata-kata kalimatnya, hadis-hadisnya. Mari kita luruskan niat saat kita akan menyambung kekerabatan kita dengan keluarga. Insya Allah, semoga bermanfaat. Saya moderator Siska Umrul pamit.
ketemu lagi di Panjangnya pakai kajian. Allah ya. Suka grogian sebenarnya. Semoga kita nanti ketemu lagi di lain kesempatan di kajian berikutnya, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pertama kayak orang Jawa, sekarang jadi kayak orang Bandung. Maaf lahir batin. Tanda tangan. Tadi pinjam punya siapa? Ini Yulia Rahman Basir. Alhamdulillah tidak mau gue. Beneran? Pertama kali ada Astri Ivo. Aduh, ada yang Di sana siapa? kebetulan saya lagi ditugaskan. Oh gitu. Akhirnya makasih. Aduh dikasih bingkisan lebaran. Yang mana sih? Banten. Sundanya Sunda kasar kalau Banten. Ya. Oh iya, sampai ke dia. Saya oh iya. Ya, sampai bilang tadi drivernya, Bu maaf ya kamu dia yang penting kamu bisa sholat Jumat, saya bilang gitu. Orang tadi udah jam 11 kurang dari rumah. Iya itu motor punya. Jam berapa motornya? Sebelumnya saya belum pernah terlibat kayak gini, tiba-tiba Mbak Eli Budiska bantuin saya. Apa? Saya bilang gitu. Mbak jadi moderator ya? Apa nih moderator apa? Kajian kebahagiaan? Aduh, aku belum pernah. Kan lebih pernah sekarang.